Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di video berikutnya ini saya akan membahas mata kuliah dari evaluasi dan kesesuaian lahan, di mana menurut saya mata kuliah ini sangat penting untuk kita. Untuk teman-teman yang menonton video ini, kalian jangan lupa untuk like, subscribe, and share ya, karena ini sangat penting untuk pembelajaran ke depannya. Dan kita saling bertukar informasi. Mungkin apa yang saya tahu saya bisa sharing ke teman-teman, begitupun sebaliknya. Nah, di slide pertama ini saya mencantumkan judul saya kesesuaian lahan tambak budidaya bandeng, atau bahasa latinnya Canos Canos Forscal. Nah, next di slide kedua ada pendahuluan, di mana saya mencantumkan pengertian atau pembahasan mengenai Indonesia. Indonesia merupakan negara maritim yang tidak dapat dipisahkan dari budaya perikanan. Sejak dahulu, sektor perikanan mampu memberikan kontribusi yang menguntungkan bagi transaksi devisa negara. Jadi ini bisa menguntungkan bagi negara kita dan negara lain. Meski terjadi gejolak krisis ekonomi global, sektor perikanan masih mampu bertahan dan stabil dibandingkan dengan sektor lainnya. Nah, kemudian ada pengertian dari bandeng. Di sini bandeng merupakan jenis ikan air tawar yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Salah satu sektor perikanan yang banyak diproduksi dan juga dikonsumsi. Ikan bandeng merupakan hasil tambak. Itulah mengapa tambak secara tradisional terletak di tepi pantai. Ikan bandeng merupakan jenis ikan air tawar yang bandel. Ikan bandeng juga ini hidup di air asin maupun air payau. Nah, itu jadi pengertian dari bandeng ya. Nah, selanjutnya di slide berikutnya ada pengertian dari kesesuaian lahan. Kesesuaian lahan atau land suitability merupakan sebuah kecocokan adaptability suatu lahan untuk penggunaan tertentu melalui kegiatan penentuan nilai atau kelas lahan serta pola dalam tata guna lahan yang dihubungkan dengan potensi wilayahnya. Kemudian pada prinsipnya dalam budidaya lahan yang digunakan dalam pertambakan harus memenuhi persyaratan kimia, fisika, biologis, teknis, sosial, ekonomi, higienis, dan legal. Nah, di slide berikutnya di sini kalian bisa lihat klasifikasi bandeng itu sendiri. Di sini ada filumnya, subfilum, kelas, subkelas, ordo, famili, genus, spesies. Filumnya Chordata, subfilumnya Vertebrata, kelasnya Pisces, subkelasnya Telostei, ordonya Malacopterygii, famili Canidae, genus Canos, spesies Canos. Nah, itu klasifikasi dari bandeng. Nah, selanjutnya di sini ada 4 aspek utama yang harus diperhatikan sebagaimana kriteria dalam penentuan lokasi tambak. Yang pertama ada aspek tanah, yang kedua aspek ekologis, yang ketiga aspek geologis, dan yang keempat aspek sosial ekonomi. Penjelasan tentang aspek tanah itu sendiri. Aspek tanah umumnya tanah tambak terdiri dari hasil endapan, sehingga kesuburan tanahnya sangat ditentukan oleh jenis dan material yang diendapkan, dan parameter yang menjadi indikator kualitas tanah adalah topografi, tekstur tanah, pH tanah, unsur hara, dan kandungan bahan organik. Kemudian penjelasan dari aspek ekologis, yaitu yang terdiri dari iklim, pasang surut, arus air, kuantitas dan kualitas air. Kemudian aspek biologisnya yang terdiri dari sumber benih, sifat organisme lain, serta vegetasi dan kelestarian lingkungan. Penjelasan dari aspek sosial ekonomi itu terdiri dari status lahan, perizinan, transportasi, para pekerja, alat, ketersediaan pasar, kondisi masyarakat, dan dukungan dari pemerintah itu sendiri. Nah, di slide berikutnya ada teknologi pemeliharaan bandeng dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu ada secara tradisional, secara intensif, dan secara semi-intensif.
di mana secara tradisional itu pola pemeliharaannya tradisional umumnya dilakukan secara monokultur dan polikultur untuk berbagai tahapan pemeliharaannya. Kalau secara intensif, pola pemeliharaannya pada umumnya juga dilakukan dengan cara monokultur, tetapi banyak dijumpai juga pengelolaan secara polikultur. Semi-intensif. Pola pemeliharaan semi-intensif tidak dilakukan dengan sesama ikan, melainkan dengan hewan lain, contohnya seperti ayam. Pemeliharaan intensif sebagai pola yang seharusnya dijalankan untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Nah, di slide berikutnya di sini ada dampak positif dan dampak negatif kegiatan budidaya bandeng. Setiap pemeliharaan itu pasti ada dampak positifnya dan dampak negatif. Di mana dampak positif, kegiatan komersil di tambak bandeng umumnya dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi antara lain penyediaan pangan, peningkatan gizi dan kesehatan, penyediaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan lapangan kerja, pergeseran dari produksi primer ke diversifikasi, dan peningkatan pendapatan nasional melalui ekspor perikanan. Kemudian dampak negatifnya di sini yaitu antara lain degradasi dan pengurangan kawasan mangrove dan pencemaran air akibat bertambahnya unsur hara yang masuk ke kawasan yang dapat menyebabkan eutrofikasi. Nah, itu penjelasan dari dampak positif dan dampak negatif dari kegiatan budidaya bandeng. Nah, kemudian lanjut di slide berikutnya. Di sini ada penyajian tabel parameter kesesuaian untuk budidaya bandeng di tambak. Di sini ada scoring dan pembobotan parameter kesesuaian lingkungan untuk budidaya bandeng di tambak. Untuk parameter yang diukur dan diamati ada beberapa, ada kelerangan lahan, suhu, kecerahan, salinitas, pH air, oksigen terlarut, amoniak, fosfat, tekstur tanah, bahan organik, pH tanah, pasang surut, pantai berhutan bakau, sampah dan sungai, curah hujan. Nah, kalian bisa lihat di tabel ini. Nah, di sini di slide paling akhir saya mencantumkan kesimpulan dari budidaya bandeng, di mana budidaya bandeng atau Kenos Forskal in the Pond kini mulai berkembang dari sistem tradisional menjadi sistem semi-intensif atau bahkan intensif, dibandingkan dengan sistem semi-intensif dan intensif. Sistem budidaya perikanan tradisional memiliki beban yang relatif kecil terhadap lingkungan, terutama daya dukungnya. Next, teknologi budidaya ikan bandeng di tambak memegang peranan yang sangat penting dalam mengurangi daya dukung lingkungan perairan. Bandeng secara tradisional dibudidayakan secara semi-intensif dan intensif, serta harus memenuhi persyaratan teknis dan non-teknis. Teknik penggunaan bahan alami seperti bahan pakan alami, dan pembangunan tambak di tambak semi-intensif. Untuk tambak tradisional menggunakan alat lain. Nah, itu tadi kesimpulan dari budidaya bandeng, sekaligus kesimpulan dari materi saya yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata atau cara penyampaian saya masih sangat kurang. Dan jangan lupa teman-teman, sekali lagi saya ingatkan, kalian jangan lupa untuk like, subscribe, and share video ini. Terima kasih teman-teman.